Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Amalia Putri dengan NIM 2229101. Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Dalam sebuah perjalanan ke Yaman, Nabi Sulaiman begitu terkesima melihat mekanisme penyaluran air yang luar biasa di Yaman. Dia ingin meniru sistem ini di tanahnya sendiri, tetapi tahu bahwa mereka tidak memiliki mata air yang cukup. Oleh karena itu, beliau mencari burung hut-hut yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi air di bawah tanah. Tetapi burung itu tidak terlihat. Kenapa aku tidak melihat burung hut-hut? Aku pasti akan menghukumnya dengan siksaan yang berat, kecuali dia memberiku alasan yang jelas, serunya. Tak lama kemudian, Hutut datang dengan berita bagus. Dia berkata bahwa dirinya menemukan seorang ratu yang memiliki singgasana yang besar. Namun, Hutut melihat mereka menyembah matahari dan bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman berkata, "Kami akan melihat apakah kamu benar atau termasuk pendusta. Ambillah surat ini dan kirimkan kepada mereka. Kemudian tinggalkan mereka dan lihat jawaban apa yang akan mereka kembalikan." Quran Surat An-Naml ayat 27-28. Isi surat tersebut berbunyi, "Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, jadilah kamu seseorang yang tidak ditinggikan terhadap saya, tetapi datanglah kepada saya sebagai muslim." Ratu Bilqis kemudian segera memanggil penasehatnya, dan hal tersebut diketahui oleh burung hutut. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengirim beberapa hadiah berharga melalui utusannya, yang juga bisa membawa kembali informasi tentang tentara Nabi Sulaiman. Karena Ratu Bilqis mengetahui bahwa kekuatan pasukan Nabi Sulaiman tidak sebanding dengan pasukannya, Nabi Sulaiman kemudian menunjukkan kekuatan pasukannya. Saat utusan pembawa hadiah tersebut datang, pasukan tersebut terdiri dari manusia, jin, dan juga binatang, seperti singa, harimau, dan burung. Utusan tersebut memang tercengang dengan ukuran dan keragaman pasukan itu. Setelah melihat itu, utusan pun kembali dan mengabarkan semua hal yang mereka temui di wilayah kerajaan Nabi Sulaiman. Kemudian Ratu Bilqis memutuskan untuk bertemu langsung dengan Sulaiman bersama para pejabatnya. Setelah menerima berita ini, Nabi Sulaiman memutuskan untuk menunjukkan kepada Bilqis dan pejabatnya kekuatan mukjizat yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertanya kepada pasukannya, apakah ada yang mampu memindahkan kerajaan Bilqis sebelum pasukan itu datang. Kemudian ada satu jin yang menyanggupi membawa tahta Bilqis yang berjarak 2000 mil ke hadapan Nabi Sulaiman dalam sepersekian detik. Sulaiman sendiri kagum dengan keajaiban yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dan sangat memuji Tuhannya. Dia kemudian memerintahkan jin untuk membangun istana dengan lantai yang terbuat dari kaca tipis tapi kokoh. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ketika Bilqis tiba, singgasananya langsung menarik perhatiannya. Melihat reaksi Nabi Sulaiman, bertanya, "Apakah tahtamu seperti ini?" Ketika Bilqis hendak masuk, dia mengira lantai itu air dan mengangkat roknya. Namun dijelaskan bahwa itu hanya lantai kaca biasa dan dialiri air di bawahnya. Ratu Bilqis pun malu akan perbuatannya tersebut. Dia menyaksikan kebijaksanaan dan kerendahan hati Nabi Sulaiman bersama dengan kekuatannya yang besar dan menerimanya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Balqis pun takjub melihatnya dan sadar dengan kelemahan dirinya, hingga ia pun meminta maaf atas kesalahannya tersebut. Ratu Balqis akhirnya bertobat dan kemudian menjadi istri dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan Ratu Balqis juga mengikuti ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam, yakni menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekian cerita yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.